Setelah mobilnya keluar angkasa, apakah Dom akan ke multiverse di Fast X? Jawabannya adalah iya. Selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham, dimana kalian gak perlu liatin visualnya, kalian tinggal gedein speaker atau pasang headset dan lanjutkan aktivitas kalian. Kali ini gue bakal review film Fast X. Fast X adalah film franchise yang entah keberapa dari Fast and Furious franchise bersama Om Botak dan keluarga-keluarganya. For the context, gue gak ada niatan untuk nontonin Fast X, tapi kebetulan lagi pacaran dan bingung mau ngapain. Jadi ya, gue dan Ibu Negara sepakat untuk nonton Fast X. Ibu Negara nonton karena ada Jason Momoa-nya, gue nonton karena itu Fast X. Fast X menceritakan tentang Dom, seorang pembalap jalanan yang akhirnya menjadi agen rahasia pemerintah untuk melakukan tugas-tugas kotor pemerintahannya. Tapi selama perjalanan dia menemukan banyak musuh sehingga dia mempertanyakan ulang tentang eksistensinya dan perbuatannya. Apa itu yang baik? Apa itu yang benar? Apakah itu buat keluarga? Apakah itu buat negara? Dan apakah dia akan terus dihantui oleh anggota keluarganya yang ternyata kesal dengan dia, atau dengan musuh-musuhnya yang ternyata punya keluarga yang akhirnya kesal sama dia? By the way, tadi gue cuma bercanda dan lebay. Fast X ini ceritanya tentang ya balapan dengan teknologi dan Dom pasti menang. Seperti formula rutin biasa para penulis Hollywood, kalau misalnya mau bikin franchise, musuhnya nggak jauh-jauh dari keluarga yang pernah dikalahin di franchise sebelumnya. Kali ini musuh utamanya adalah Momoa sebagai Dante dari keluarga yang di Brazil, pokoknya yang sempat masih ada Paul Walker tuh, terus mereka pakai berangkasnya untuk ngancurin jalanan, dan ya ternyata dia punya anak lah yang pengen balas dendam ke si Dom ini. Cara balas dendamnya gimana? Ya biasalah, formula Hollywood gitu. Kita akan bikin kamu menderita sebagaimana kamu membuat aku derita gitu kan. Kan karena keluarganya hilang, jadi keluarga lu juga hilang. Karena lu bikin hati gua sakit, gua juga akan bikin hati lu sakit gitu. Ya formula yang sama lah kayak Hollywood kebanyakan, yang nanti dimana cara melawannya pun juga menantang seluruh hukum fisika, dan akhirnya pasti MC kita plot armornya setebel bempernya. Sebelum gue ngamuk-ngamuk kesel sama kekurangannya, gue akan puji dulu apa yang bagus. Yang bagus dari Fast X ini adalah Jason Momoa-nya. Jason Momoa itu adalah aktor yang selama ini menurut gue disalah tempatkan. Mungkin gue tahu Jason Momoa dari Game of Thrones, terus di Aquaman, terus sekarang main di Fast X. Dan menurut gue ini adalah Jason Momoa yang terbaik yang pernah gue lihat. Karakter penjahat yang gak cuman jahat, tapi juga sumpah, Jason Momoa tuh menurut gue bener-bener kayak being himself gitu loh di film ini. Kayak gila, ini emang karakter yang emang udah disiapkan sama semesta untuk dia mainkan di suatu saat, dan akhirnya dimainkan sama dia. Dan gue yang gak peduli sama Fast X jadi peduli. Gimana sih, kok gini sih segala macam, karena karakter Jason Momoa si Dante ini penjahat yang udah lama kita nggak dapetin dari Hollywood. Penjahat yang bener-bener bikin kita jadi kayak, gue ngefans sama penjahatnya gitu loh. Dan gue ngefans banget sama Dante. Karakter gilanya, annoyingnya itu nggak yang dipaksain gitu. Kan ada ya karakter yang dibikin psikopat, tapi psikopat yang Hollywood tuh yang terlalu formulatif gitu loh, yang kayak Jared Leto, sorry, itu kayak no gitu loh. Ya Joker psikopat tapi no gitu loh. Sedangkan Jason Momoa di sini psikopat noraknya tuh bukan acting yang kelihatan gitu. Kayak it's in his nature aja menurut gue. Dan dari situ gue sama Ibu Negara pas nonton bioskop, dia tuh sebel banget karena dia tuh suka sama Jason Momoa, tapi bukan Jason Momoa yang kayak gitu. Sedangkan gue seneng banget liat Jason Momoa kayak gitu. Kayak, man, bro, I'm your big fan now. For the Fast X, okay? Dante, my favorite Fast X franchise karakter. That's it, titik. Jadi, iya, kalau lu mau ngeliat penjahat yang asik untuk diikutin art villain-nya, Fast X mesti lu tonton. Lanjut, hal-hal yang bikin gue jengkel nonton Fast X adalah yang paling parah editingnya. Correct me if I'm wrong, ini emang editingnya jelek atau memang ada bagian yang di-cut untuk pasar Indonesia. Gue gak tau mana yang bener, tapi kalaupun iya, ya itu mengganggu experience nonton. Bener-bener kayak, gitu loh kok. Adegan berantem terutama ya, jadi kurang bisa kita nikmatin gitu. Kayak, waduh, gitu. Jadi mana Jason Momoa lagi deh, suruh dia ngelawak dan seru-seruan lagi lah sama kegilaan dia lah, dibandingkan nonton cut-to-cut yang ganggu pala banget. Dari editing kita nggak jauh-jauh ke VFX dulu, dan visual effect di film ini tuh nanggung. Ada yang bagus banget, indah banget di mata, dan bahkan kayak wow, ini bikinnya gimana, wow, ini tekniknya gimana. Dan ada juga VFX yang yaelah, jadi nggak tahu mesti apa ya, mesti konsisten gitu loh sama visual effect yang emang udah disajikan bagus banget gitu. Tiba-tiba gitu, agak jengkel jadinya. Bukan yang kelihatan banget ya kayak VFX sinetron gitu, nggak, tapi gitu loh. Lanjut ke karakter, Jason Momoa di Dante mencuri spotlight bener-bener, yang mengakibatkan karakter-karakter lainnya itu jadi kayak
terutama spot-spot lawak yang biasa dikasih sama si Tej dan Roman. Mereka berdua di film ini lucunya maksa. Formula Roman soto itu udah abis, udah ya elah, mesti ada formula yang lain gitu. Kesian juga sih Roman, ya sumpah kesian ngeliatnya gitu. Jadi kayak anjir dipaksain banget ya untuk jadi clown gitu. Terus Han yang tiba-tiba kena Edo Tensei ya, ada adegan yang tiba-tiba dia makan kue narkoba gitulah. Terus udah gitu doang, kayak oh dia makan doang, terus kuenya jadi lucu. Terus karakternya tetap cool gitu, kayak buat ada cameo Pete Davidson yang tidak lucu. Awal-awal pas dia tiba-tiba muncul tawa kita satu bioskop, tapi selama adegan itu bioskop tenang sunyi karena tidak lucu. Apa yang lebih lucu daripada Pete, Tej, dan Roman selain si Jason Momoa? Ya, subtitle Indonesianya. Serius, menurut gue ini hal yang gak tahu ya, apakah memang sengaja mereka masukin atau memang terjemahannya seperti itu atau apa gitu, gue gak tahu. Tapi setiap ngomongin drifting mereka subtitlenya itu ngepot. Which for me kinda good, kinda enjoy it. Dan gue pas baca kayak wow, oke. Ya gue apresiasi lah iseng-iseng masukin kata ngepot di situ, buat gue oke. Secara cerita nothing special, nothing really special, overblown. Pokoknya Dom jago, pokoknya selalu punya celah untuk berhasil lolos dari segala kemungkinan-kemungkinan aneh. Selalu punya jalan keluar dari permasalahan yang dikasih villain yang serba ribet. Selalu one liner gitu. Kalau ngomong pelan terus satu kalimat cukup gitu. Lawannya ngomong satu paragraf dia cuman brace yourself. For what? For what is coming. Oh, ada satu orang lagi sih yang steal the show, John Cena. Scene adegan John Cena tuh keren, dan kalau lo ngikutin the meme of John Cena dan siapa itu John Cena, ini banyak reference ke sana dan ya awesome. Sayangnya karakter John Cena harus diselesaikan dengan sesuatu yang paling lagi-lagi tidak masuk akal. Wah, kakakku dalam masalah, akan kukorbankan diriku gitu. Yang dimana yang lainnya bisa lompat-lompatan dari mobil, terus tiba-tiba dia ngorbanin mobilnya untuk ngalahin penjahat gitu. Yang menurut gua nggak mendesak amat juga sih, tapi ya udahlah, paling karakternya dibikin mati terus dihidupin lagi. Gue yakin sih dihidupin lagi ntar. Ngomong-ngomong karakter yang dihidupin, ya banyak banget karakter yang dihidupin lagi di sini atau dihadirkan kembali atau mungkin udah penjara tapi dibalikin lagi. Yang dimana ini udah typical Fast Furious franchise sih. Pokoknya nobody's dies. Ini udah kayak Marvel Cinematic Universe bro, kayak DC bro. Superhero nggak akan pernah mati. Di sini juga. Story kebetulan ini pun makin kebetulan gitu. Kayak John Cena harus mengorbankan diri yang dimana keadaannya tidak terlalu mendesak gitu. Nah sebelum itu tuh tiba-tiba John Cena tuh meriam di mobilnya tuh macet gitu. Terus wah kebetulan sekali macet. Wah kebetulan ada anaknya si Dom nih di kursi gua dan dia bisa nyempil ke belakang dan membenarkan meriam ini gitu. Kebetulan sekali dia ada di belakang sehingga Jason Momoa bisa mengambil itu anak gitu. Serba kebetulan. Wah kebetulan banget nih dua hacker di tim lagi jelek-jeleknya sehingga Jason Momoa yang entah gimana bisa belajar ngehack, bisa ngehack akun mereka, duitnya dipakai buat bayar mercenary. Kebetulan banget juga si Roman akhirnya reference ke Fast and Furious yang dulu, kayaknya gue inget ya, ada nyimpan duit lah di badannya gitu. Wah, sangat kebetulan sekali lah pokoknya. Kebetulan sekali juga mereka escape-nya ke London sehingga bisa ketemu teman lama, dan kebetulan juga di London itu ada si Jason Statham, si Shawn tiba-tiba ada di UK, dan Han tiba-tiba bisa ngontak dia dan tiba-tiba markasnya diserang, jadi si Shawn mau ngebelain gitu, mau bantuin gitu. Dan tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ini level plotting tiba-tibanya tuh sama ya menurut gue kayak yang film-film sinetron gitu, yang tiba-tiba ada karakter protagonis yang lagi butuh uang, terus alhamdulillah aku bekerja, aku akhirnya kasih bonus sama bosku gitu 30 juta, terus 30 juta dihitungin di tengah jalan yang rame di kota yang penuh dengan bahaya dan kriminal gitu, yang tiba-tiba dia ngitung duit tengah jalan sambil berjalan kaki, terus tiba-tiba ada motor ya yang ngejambret dia gitu. Kebetulan sekali bukan gitu, sehingga plot nyari duit kesusahannya berlanjut gitu. Nah, Fast X gitu menurut gua kebetulan yang sama dengan budget yang lebih besar aja. Lalu bagaimana dong dengan balapan mobilnya yang selalu dikaitkan dengan aksi-aksi yang luar biasa dan cukup dengan mobil gitu, dimana sebelumnya kita lihat keluar angkasa dan sekarang bagaimana ke multiverse. Kenapa gue bilang kemarin keluar angkasa sekarang bisa ke multiverse ya, karena dengan mobil ini mereka bisa menghidupkan kembali banyak orang-orang yang di franchise sebelumnya itu, di film-film sebelumnya itu udah mati, koit atau entah kemana. Jadi ya gak tahu, mungkin ngambil reverse line untuk bisa gitu, atau mungkin adeknya gitu. Ya ada gitu tuh. Oh ternyata lo adeknya lo ini, kayak wow mobil keren. Dan iya ada adegan balap-balapan dan mobilnya jadi kayak ada lato-latonya gitu lah. Suka-suka Fast X lah. Satu hal lagi yang mesti gue apresiasi dari Fast X adalah mereka tuh ngasih tahu apa ya, konteks gitu yang penting gitu dari franchise-franchise sebelumnya gitu dengan cara yang nggak naratif gitu loh, tapi bagian dari plot gitu. Ketika anaknya Mr. Nobody nyamperin agensi dan agensinya nyeritain sejarah kriminal orang-orang ini dan dikasih lihat adegan-adegan terdahulunya, itu buat gue kreatif. Serius, itu mesti diapresiasi. Tapi the whole Fast X ya menurut lo aja apa namanya kalau bukan sinetron balapan.
Satu scene lagi yang menurut gue bagus dan keren itu ketika si Dante begini terus tiba-tiba keluar pistol banyak gitu. Terus Vin Diesel begini terus tiba-tiba keluar pistol banyak, itu buat gue pretty cool, pretty awesome, thumbs up untuk yang itu. Dan satu hal lagi yang menyebalkan menurut gue adalah Fast X ini itu ternyata dibagi menjadi 3 part. Kita baru saja nonton yang part 1. Nggak tahu nanti Fast X 1/2 atau gimana judulnya, yang pasti filmnya tidak selesai. Jadi kalian siap-siap mesti menunggu tahun depan mungkin untuk nonton Fast X 2. I don't know apa judulnya ntar. Oh ya, untuk tambahan konteks, gue nggak nonton semua franchise-nya, jadi sorry kalau ada yang miss gitu. Gue terakhir nonton tuh yang pas film terakhirnya Paul Walker, terus Shaun and Hobbs. Oh ya, yang sisanya Fast 9 pun gue cuma diceritain sama temen gue dan ngelihat beberapa klip dari trailernya gitu. Oh ya, kalau kalian udah lihat trailernya, congratulations, itu semua isinya spoiler. Apa yang disajikan di trailer adalah apa yang versi pendek dari apa yang akan kalian tonton di film. Ya, itu trailer. Maksudnya gini, adegan-adegan yang kalian lihat di trailer itu literally adalah potongan-potongan semua adegan yang bakal akan kalian lihat di film versi panjang dan dengan konteks dan dengan dialog gitu. Jadi cukup mengecewakan karena jadi kayak nggak surprise atau nggak ada adegan seru yang ternyata nggak di trailer. Jadi ya menurut gua desain trailer yang harusnya direvisi sih. Jadi ya gua sih saranin nonton. Gua saranin nonton karena Jason Momoa bagus dan nggak usah ikutin ceritanya. Kalian cuman lihat aksi-aksinya aja dan tontonlah bareng teman-teman. Kalau sendiri nggak seru. Asli, lu nonton sendiri lu bakal bete sendiri. Lu nggak bisa tonjok-tonjokin temen lu di samping atau cubit-cubitin pacar lo gitu, saking gemesnya sama adegan-adegan di film Fast X ini. Itu jadi dari gue yang opening. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa support gue dengan membeli merch gue, yaitu yang kayak gini misalnya SIM gitu. Kalian bisa beli dengan klik link di deskripsi di bawah, atau kalian bisa klik langsung di browser kalian bit.ly/tokocs dan kalian bisa pilih banyak merch lainnya. Dan dengan membeli merch, kalian mensupport langsung gue untuk bikin terus konten-konten kayak begini. Dan kalau menurut kalian film ini gimana? Komen di bawah. And as always, for the family, stay clean and sound.